Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziz Budi Utomo dengan NPM 10040179192 ingin mempresentasikan tentang tanggung jawab penasihat investasi yang merekomendasikan investor untuk membeli saham di pasar modal melalui perusahaan terafiliasi. Yang pertama, latar belakang pasar modal merupakan alternatif pendanaan bagi perusahaan pemerintah yaitu BUMN maupun swasta yang membutuhkan dana dapat menerbitkan efek dalam bentuk saham ataupun obligasi dan menjualnya kepada masyarakat melalui pasar modal. Sebagai instrumen ekonomi, transaksi efek cukup rentan terhadap tindakan pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, serta hanya berorientasi pada keuntungan semata tanpa memperhatikan prinsip fairness dalam berbisnis. Permasalahan di dalam pasar modal mendapat tantangan baru, yaitu dengan maraknya kejahatan berupa penyalahgunaan aset nasabah. Inilah yang merupakan tindakan pelanggaran yang banyak melibatkan emiten atau perusahaan publik dan para nasabah afiliasinya, di mana aset nasabah yang seharusnya disalurkan dalam bentuk efek dalam membeli efek yang diinginkan nasabah tetapi digunakan untuk kepentingan pribadi perusahaan itu sendiri. Unsur perbuatan tersebut diatur dalam pasal 35 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 95 tentang pasar modal. Kedua, identifikasi masalah, dan yang kelima, bagaimana hak dan kewajiban penasihat investasi terhadap investor dalam pasar modal. Kedua, bagaimana tanggung jawab penasihat investasi yang merekomendasikan investor melalui perusahaan terafiliasi di dalam pasar modal. Ketiga, prosedur rekomendasi penasihat investasi untuk membeli saham melalui perusahaan terafiliasi. Peranan penasihat investasi tersebut dibutuhkan oleh investor dalam rangka memberikan edukasi dan pandangan profesional untuk memetakan portofolio investasi khususnya di sektor pasar modal. Bagi para investor khususnya yang mengharapkan investasi pasar modal sebagai faktor menambah pendapatan, peran penasihat investasi sangat krusial dalam membantu perusahaan untuk memetakan portofolio investasi, memilih instrumen investasi hingga memberikan masukan akan prospek industri di masa mendatang. Kasus penasihat investasi, Joska dianggap mengarahkan kliennya menandatangani kontrak pengelolaan rekening dana investor dengan perusahaan yang berafiliasi dengan Joska Indonesia, yaitu PT Amarta Indonesia. Terkait pengelolaan dana investasi, diketahui Amarta merupakan perusahaan yang sahamnya terafiliasi dengan Joska. Dalam perjanjian tersebut, salah satu klausulnya memberikan kuasa pada Amarta untuk melakukan penempatan dana ke sejumlah portofolio. Dalam perkembangannya, dana investor para klien tersebut untuk membeli beberapa saham dan reksadana, salah satunya pembelian saham PT Sentral Mitra Informatika Tbk dengan kode saham LAK, yang kemudian menjadi nilai-nilai portofolio tersebut anjlok, terutama saham LAK. Keempat, analisis hak dan kewajiban penasihat investasi terhadap investor serta tanggung jawab penasihat investasi yang merekomendasikan investor melalui perusahaan terafiliasi di dalam pasar modal. Penasihat investasi tidak lepas dari hak dan kewajiban yang mana terkait dengan hak penasihat investasi. Pihak yang memberi nasihat kepada pihak lain mengenai penjualan atau pembelian efek akan mendapat imbalan jasa. Sesuai dengan ketentuan, PT Joska telah mendapatkan imbalan sesuai dengan yang diperjanjikan, namun investor tidak mendapatkannya. Joska dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya yang telah mengarahkan klien untuk menandatangani kontrak rekening dana investor dengan perusahaan yang berafiliasi dengan Joska untuk melakukan penempatan sejumlah portofolio yang mengakibatkan kerugian pada kliennya tersebut. Pertanggungjawaban atas kasus ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 95 tentang pasar modal dan POJK Nomor 5 Tahun 2019 tentang perilaku yang dilarang penasihat investasi dapat dikenakan sanksi administrasi berupa peringatan tertulis, denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, pencabutan izin usaha, pembatalan persetujuan, dan pembatalan pendaftaran. Kelima, kesimpulan, peran penasihat investasi tidak lepas dari hak dan kewajibannya. Hak investasi ialah mendapatkan imbalan jasa atas kewajibannya berupa memberikan nasihat kepada pihak lain atau klien mengenai penjualan atau pembelian efek, dan juga membantu klien untuk memantau, membeli, menjual aset keuangan yang mencapai tujuan investasi klien. Penasihat investasi dalam menjalankan hak dan kewajibannya harus memperhatikan peraturan tentang perilaku yang dilarang bagi penasihat investasi.
Yang kedua, tanggung jawab penasihat investasi yang merekomendasikan investor dalam pasar modal adalah pertanggungjawaban mutlak karena akibat perbuatan hukum tanpa mempersoalkan kesalahan strict liability, yaitu didasarkan pada perbuatannya secara disengaja maupun tidak disengaja meskipun bukan kesalahannya namun tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya. Saran penasihat investasi dalam menjalankan haknya dan kewajibannya terkait memberikan rekomendasi. Dalam memilih kombinasi harus bersikap hati-hati karena terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh penasihat investasi yang telah diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal dan POJK Nomor 5 tentang perilaku yang dilarang bagi penasihat investasi agar terhindar dari perbuatan melawan hukum atau sanksi-sanksi yang berlaku, dan juga bagi para calon investor yang mengalami kesulitan untuk berinvestasi karena kurangnya pengetahuan atau pengalaman di bidang investasi akan membutuhkan bantuan dari seorang penasihat investasi. Namun dalam memilih penasihat investasi tidak bisa sembarangan. Calon investor harus memperhatikan jelas tentang kinerja penasihat investasi dan adanya izin dari otoritas jasa keuangan agar meminimalisir dampak dan yang akan terjadi ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.